Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir dzakarallaha katsiran. Faqala aidan bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabil karim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita manusia. Aduh, manusia yang diciptakan, yang manu diciptakan di kota, adonan diciptakan di kampung. Orang kota sampai orang kampung, adonan PC, adonan mancung. Ya, kan ada PC nah, adonan mancuan, adonan pendek, adonan jangkuan. Nah, ini semuanya adalah ciptaan Allah. Dan tak boleh kita mencaci, menghina, menjelek-jelekkan ciptaan Allah. Kalau ada orang yang menjelek-jelekkan doi, kale je kan, tahu bukan kale? Orang yang hitam doi, itu berarti awak menjelekkan, menghina Allah yang menciptakannya. Siapa menciptakannya? Allah. Ada orang yang pesek, oi pesek, jangan wahina Allah. Ada orang hidungnya mancuan, wakician, oi mancuan je kan? Berarti awak menghina ciptaan Allah. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Allah telah berikan nikmatnya kepada kita hingga hari ini, terutama nikmat sehat. Dengan kesehatan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hadir bersama-sama dalam rangka kita menghadiri yang namanya majlis ilmu, pengajian-pengajian yang disampaikan oleh guru-guru kita. Mudah-mudahan dengan selalu kita istiqamah dalam menghadiri taman-taman ilmu, majlis-majlis ilmu, mudah-mudahan kita akan menjadi orang yang selamat di dunia dan selamat di akhirat. Selanjutnya selawat berikan salam, marilah kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
Semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita lafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ternauta berayat lewat, pagar diolah mencari manfaat. Perbanyak kita mengucap salawat agar Rasulullah memberikan syafaat. Yang muah dapat syafaat awak, tentu kita tak mau. Apalagi ya sekarang ini bulannya bulan kelahiran Nabi Muhammad. Ya, khusus Maulid Nabi, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak pantun. Hari ini adalah hari Maulid, hari yang bersejarah bagi umat Islam. Sungguh enak buah rambutan dibeli di tanah sempadan. Nabi Muhammad adalah seorang panutan, bukannya artis atau seleb yang jadi tauladan. Ada satu, ada dua. Sehabis dua pastilah tiga. Sehabis dua, tiga. Muhammad adalah panutan kita semua untuk jalan menuju surganya Allah. Mudah-mudahan dengan selalu kita cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan nanti kita ditunggu oleh beliau nanti. Kalau kini ibu-ibu, kini bulannya bulan Maulid, tentu awak disuruh memperbanyak salawat. Inilah alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di bulan Rabiul Awal sebagai peringatan atas kelahirannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepatnya hari Isnin, hari Senin, ya, hari Senin, ya, hari Senin 12 Rabiul yang lahir beliau, hari Senin 12 Rabiul Awal di tahun gajah, ya. Kenapa tahun gajah? Karena pada waktu itu ibu-ibu, ya, ada peristiwa yang sangat besar, ya, yaitu kerusuhan, ya, dari pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha, ya, pasukan yang dipimpin oleh Abraha yang berusaha untuk menggempur Ka'bah. Nah, makanya Allah mengirim, dikirim oleh Allah, yakni burung ababil. Ya, mengingat balik ibu, ya, burung ababil yang membawa batu-batu kecil, ya, batu-batu kecil, tidak batu kadang dulu, ya, batu kecil dari mana? Dari neraka. Subhanallah. Kalau dari neraka tuangin batu je, bu, ya, ya. Itulah yang dikirim dengan kekuasaan Allah. Batu-batu kecil yang dibawa oleh burung ababil yang dilemparkan kepada pasukan yang akan menggempur Ka'bah. Jadi tak ada yang tak mungkin bagi Allah, ya, bu, ya, ya. Tinggal bagi awak, ya, wajah lihat dalam firman Allah yang coba baca dalam surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Al-ayat. Insyaallah, tidaklah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan yang bergajah. Dahdu nandak mungkin bagi Allah. Nah, makanya kita bersyukur kepada Allah. Kita kini hanya memperingati saja, memperingati yang namanya
peringatan hari besar Islam, ya, yakninya kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga hari kini kita tetap istiqamah dalam memperingati. Mudah-mudahan ya dengan kita selalu memperingatinya sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad yang selalu mendambakan cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ibu-ibu jamaah BKMT yang dimuliakan oleh Allah, ya, walaupun hari hujan, ya, kita tetap istiqamah dalam menghadiri majlis taklim yang sudah diagendakan. Tadi kita baca firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir dzakarallaha katsira. Ayat Allah, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan, uswatun hasanah, mengajuk mencontoh yang lain. Sianan harus kita contoh Rasulullah, sianan harus kita teladani Rasulullah. Makanya Siti Aisyah pernah ditanya, wahai Aisyah, apa akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawab Siti Aisyah, ibu-ibu, akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Quran. Awak akhlak apa? Ya, inilah harus wa pedomani, ya, yang namanya, ya, Rasulullah, Nabi kita. Imam Syafi'i pernah berkata, ibu-ibu, cintailah orang yang soleh. Ya, kecil Imam Syafi'i, cintailah orang yang soleh karena mereka memiliki kesalehannya. Kalau cinta terhadap orang penjudi, orang pemabuk, karena inyo pemabuk, ya. Nah, cintailah orang-orang yang soleh, kata Imam Syafi'i, karena mereka memiliki kesalehannya. Cintailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dia kekasih Allah. Dan cintailah Allah karena dia kecintaan Nabi dan Rasul. Jadi kalau awak cinta kepada Nabi, ya, karena Nabi adalah kekasih Allah. Kalau awak cinta kepada Allah, ya, karena Allah kecintaan para nabi dan orang-orang soleh. Mana awak pilih? Ya, awak cinta Rasulullah, awak cinta Allah karena Rasulullah adalah kecintaan Allah, dan awak cintai Allah karena Allah kecintaan para nabi dan orang-orang yang saleh. Ini kata Imam Syafi'i. Dan juga Imam Al-Ghazali berkata, Imam Al-Ghazali, ibu-ibu, cermin manusia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, cermin itu ya, sebagai panutan, sebagai yang menjadi contoh. Karena Nabi Muhammad patut dicontoh. Guru yang paling baik, yang bertakwa, kata Imam Al-Ghazali, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak boleh selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah itu, ibu-ibu, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, beliau adalah orang yang sempurna. Ya, beliau adalah orang yang sempurna. Yang kedua, Rasulullah adalah orang yang berbudi luhur. Tak pernah nyom mancingkara orang, tak pernah nyom bagaduh orang, tak pernah nyom mensalim orang. Nyom selalu berakhlakul karimah.
Dan yang ketiga, Rasulullah selalu gembira dalam keadaan apapun. Dalam keadaan susah, nyo gembira. Dalam keadaan sedang diberikan musibah, nyo gembira. Dan nyo nampakkan kesusahan nyo kepada orang lain. Kau Rasulullah, kau nak harus contoh. Dan yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang berwatak mudah bergaul, tak memilih-milih aja. Ya, di mana tiba, di mana datang, di mana tampilnya, nyo gampang nyo bergaul. Nah, dah ya, dah susah. Kenapa? Ya, karena nyo menjadi contoh panutan. Itu yang harus kita miliki. Dan yang kelima, Rasulullah orang yang tahan uji. Allah selalu berikan ujian. Ayat Allah dalam surat Al-Ankabut ayat yang kedua. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Tidak akan dibiarkan dirimu mengatakan beriman kepada Allah sebelum mereka diuji. Rasulullah orang nan tahan uji. Awak bah lain tahan uji awak. Awak kembalikan kepada diri awak. Yang jalih dalam hidupku, ingin awak bahagia, ingin awak selamat, ingin awak sukses, tidak terlepas daripada ujian Allah. Dan ujian tu harus tahu awak. Sifat ujian tu dua, ibu-ibu. Sifat ujian itu dalam berupa kesusahan. Yang kedua, sifat ujian itu dalam berupa kesenangan. Awak banyak awak ujian Allah dalam berupa kesusahan yang awak nilai atau dalam kesenangan yang awak nilai? Pasti dalam kesusahan. Kalau kesenangan awak nak menilai itu dari ujian Allah, padahal itu ujian. Apa kesenangan yang Allah berikan yang berupa ujian? Harta, apalagi anak keturunan, itu adalah merupakan ujian. Makanya Allah katakan dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-9, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu, kekayaanmu, anak keturunanmu yang akan melalaikan kamu dalam mengingatku kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Layak awak merugi. Ya, awak kalau bisa beruntung cewek ya, merugi. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada dua perkara yang tidak diinginkan oleh manusia. Ada perkara itu, yang pertama, apabila dihadapkan kepada mereka yang namanya yang merugikan nyunawah. Manggaleh awak, jangan merugi pulang pokok saja awak, nak awak. Dah ini. Yang kedua yang tidak disenangi oleh manusia apabila diingatkan kepada mereka yang namanya kematian. Lain senang awak, lain suku awak kalau diingatkan kepada awak, capek-capeklah mati. Kan tak ingin, nak sekolah. Awak ingin kalau bisa awak panjang hidup awak. Lamu awak berkumpul dengan anak cucu awak. Lamu awak menikmati anak kita cari di atas dunia. Tapi kematian tidak memandang waktu. Makanya Imam Al-Ghazali bertanya kepada muridnya,
Wahai muridku, apa yang paling dekat? Ajawab murid daripada Imam Al-Ghazali, yang paling dekat itu adalah keluarga, orang tua. Imam Al-Ghazali membenarkan, namun dikatakan yang paling benar itu, yang paling dekat adalah kematian. Aslihu dunyakum wa'malu li akhiratikum ka'annakum tamutu ghadan. Rasulullah pernah ingatkan, aslihu dunyakum, perbaikilah keadaan duniamu, wa'malu li akhiratikum, dan bekerjalah untuk akhiratmu, ka'annakum tamutu ghadan, seolah-olah kamu akan mati esok pagi. Nah, inilah ibu-ibu yang harus kita ingat balik. Nah, pada kesempatan ini tidak banyak yang mau sampaikan sesuai dengan isi kajian kita nanti. Ambo sampaikan yang mana kita sebagai umat yang mengatakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awak ingin selalu menjadi orang-orang nan beruntung, orang-orang nan mulia di sisi Allah. Allah katakan dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-13, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, yakninya orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, kini wak tanya, judul kajian awak hakikat takwa. Wak tanya diri awak, ibu-ibu, lai awak dikatakan menjadi orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang yang bertakwa itu Allah katakan, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaazimina al ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Surat Ali Imran ayat 100 33. Allah katakan ciri-ciri orang bertakwa, orang yang sukunya nafkahkan hartanya baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang, baik dalam nyodak bapunyo bara dan nyopunyo nyoakia, ndak menunggu banyak. Mana suku awak banyak ndak ikhlas daripada sekitar ikhlas. Banyak yang suku awak banyak wak bersedekah tapi ndak ikhlas, sakit wak bersedekah tapi ikhlas. Kadang manusia tu ada apa? Nyoba sedekah sakit ikhlas, adulo yang banyak ndak ikhlas, ado dan sakit nyoda ikhlas, yang banyak nyo ikhlas. Mana sekuat banyak ikhlas daripada sakit ikhlas. Nah inilah ciri-ciri orang yang bertakwa, menafkahkan hartanya di jalan Allah baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Yang kedua, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yang kedua, wal kadhiminal ghaiz. Artinya wal kadhiminal ghaiz, nan sukonyo menahan amarahnya, emosinya. Kadang-kadang awak ikolah emosi awak yang kadang susah awak jago. Coba ibu-ibu, lai awak orang menjadi orang ikhlas, ikhlas tu tinggi nilainya tu. Nah, lai ikhlas awak, lai itu kata awak. Cuma kadang-kadang suami awak pulang ndak membawa binti, lai ikhlas awak. Atau berang awak. Nah, orang yang bertakwa juga bisa menahan amarah. Wal kaziminal ghaiz.
ketika terjadi sesuatu yang tak nyo inginkan, nyo bisa menahan amarahnya. Kalau orang Jawa, ya, ambo kan lama di Jawa, kuliah ambo di IAIN Wali Songo dulu, di Semarang kan. Kalau neoto ni habis Damri dulu, tainjak kakinya, air kecilnya, non sewu, mohon maaf ni. Kalau awak pak, paling berang awak enak. Kalau ini tidak, non sewu, dikonya tangannya, mohon maaf, lah tainjak kakinya, nyo minta maaf pun. Awak lain tu. Inilah, ini yang harus kita, ya, kita jago. Kadang berang awak kan. Nah ini, wal kazimin al ghaiz, yang ketiga wal afina anin nas, memaafkan kesalahan manusia. Kadang dulu awak sampai mati ndak kaden maafkan kesalahannya. Allah saja, innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kenapa kita manusia tidak mau memberi maaf? Manusia makanya hakikat takwa itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 26. Ayat Allah, ya bani Adam, wahai anak cucunya Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisaw wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillah la'allahum yadhakkarun. Allah katakan, ya bani Adam, wahai anak cucunya Adam, qad anzalna alaikum, sungguh kata Allah, aku telah turunkan kepada dan Allah turunkan kepada awak, ya, libasaywari sawatikum, pakaian untuk menutupi aurat kita, pakaian untuk perhiasan bagi awak, atau konyo pakaian lahir yang kita pakai, yang kita bau sehari-hari. Cuma nak kalau pakaian awak kecil orang ibu-ibu, kalau nak pakaian awak ajar, enak langsung orang tangan orang naik, tak bakato-kato orang ikut orang kudi. Kalau tak pakaian, jangan gitu pakaian tapi nyo cabiak-cabiak, pasti jo orang heran tu pakaian. Kenapa manusia cantik, kenapa manusia indah dipandang mata? Kenapa? Pakaiannya. Ya, dengan pakaian manusia bisa dipoles, dengan pakaian manusia bisa menari walaupun tua. Kadang-kadang orang tak kicua ya bu ya, tak kicuanya. Kini kan baju gamis tu kan sama sen yang muda dan tua nah, ya bu. Dari belakang dikecil nak udah ni gantuannya dia nak ujak. Tiba dicari apa mak mai kan itu. Subhanallah. Ini pakaian. Dicariannya dia buku dak anak budo doh. Baju gamis tu kan biasa sampo saja tu. Apalagi ibu-ibu ya pakai apa jilbab gamis yang panjang-panjang. Yang muda banyaknya pakai model itu. Nah ini. Nah, Allah telah berikan pakaian libasaywari sawatikum, ini pakaian lahir. Yang kedua Allah berikan walibasut taqwa, yakninya pakaian takwa. Ini yang ada di dalam diri kita. Antara dua pakaian itu ibu-ibu, Allah katakan antara libasaywari sawatikum dengan libasut taqwa, yang lebih baik kata Allah libasut taqwa, pakaian takwa, konyo yang lebih baik. Dzalika khair, dzalika min ayatil
la'allahum yadhakkarun. Demikianlah yang lebih baik bagimu. Yang lebih baik pakaian takwa. Kalau pakaian yang layakunya bisa jadi usang. Ibu, dah donan baru tarik dah. Kalau dipakai tarik lalu suahnya lah. Habis tu lah cabia, ndak bisa dipakai. Kalau dipakai malu lah. Tapi pakaian takwa aku, ikulah yang lebih baik. Dzalika khair. Nah, makanya ibu-ibu, Imam Ahmad bin Hanbal pernah berkata, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ahmad bin Hanbal, yang pertama, orang-orang yang meninggalkan apa-apa yang diinginkan oleh hawa nafsu, terutama hawa nafsu yang buruk, karena takut mereka kepada Allah. Ketikanya kamu melakukan dosa, takutnya kepada Allah. Ketikanya kamu melakukan kecurangan, takutnya kepada Allah. Ketikanya meninggalkan perintah Allah, takutnya kepada Allah. Segala sesuatu yang diinginkan oleh hawa nafsu itu jauhi dari segala dirinya, terutama hawa nafsu yang buruk. Contoh, mengajuk ke surau oleh Tuhan hari hujan, itu hawa nafsu yang buruk. Supaya awak di rumah santai-santai menonton sinetron, menonton TV, itu hawa nafsu yang mana iblis dan syaitan sudah masuk. Karena iblis dan syaitan dah akan senangnya menjadi awak taat di masjid beribadah. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Iblis dan syaitan nyolah makar. Tahu ibu makar? Kalau kini ada orang nan makar, tangkung enak, makar lawan. Tapi iblis dan setan sudah dahulu makar kepada Allah. Ketikanya dikeluarkan oleh Allah dari sarugo. Kecilnya dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-6 balik, ayat yang ke-7 balik. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Karena engkau telah mengatakan kami adalah makhluk yang terkutuk, maka kami tidak akan tinggal diam. Kami akan membuat mereka jauh dari jalan yang lurus. Sianan dibuat nyawa jauh dari jalan lurus. Kita manusia yang mengatakan diri awak orang nan beriman kepada Allah, ada diperbuatnya. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Dijumpai awak dari muka, dijumpai awak dari arah belakang, dijumpai awak dari arah kanan, dijumpai awak dari arah kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan dibuatnya awak menjadi orang-orang yang tak bersyukur kepada Allah. Ana diperlakukannya kawan ketika kita dijumpai dari arah muka. Ya, ahli tafsir mengatakan dibuatnya kita manusia tidak yakin dengan hari akhir. Kalau anda yakin awak dengan hari akhir, anan wak karajukan tentu sesukuan tiawak ya buya. Kalau apa? Awak tak yakin dengan hari pembalasan Allah, awak tak yakin dengan hari pengadilan Allah. Jadi anan suku awak karajukan, inilah orang yang tak yakin, tak takwiknya dengan dosa. Yang kedua, dijumpai kita dari arah belakang. Apa yang diperbuatnya? Dijadikan manusia cinta dalam melakukan dosa, dan takutnya melakukan dosa. Ketika Allah telah peringatkan tapi tidak pedulikan peringatan Allah. Yang ketiga, dijumpai dari arah kanan, dibuatnya manusia malas dengan urusan agama. Mengajar ke surau itu,
Kalau pengajian cari asalah YouTube je kan itu. Yang wak cari itu nilai ibadahnya. Kasurau awak, nilai ibadah awak kasurau saja bagi Cik Haji tadi. Duduk saja awak ya i'tikaf, Allah sudah beri nilai ibadah pahala. Apalagi berzikir awak, apalagi menyebut Allah, membaca Al-Quran, apalagi beribadah. Masuk awak ke surau, awak lakukan salat tahiyat masjid, itu sudah dapat ibadah yang pertama gitu. Di rumah saya ya, yo bisa kalau awak amalkan. Kalau tidak awak amalkan mah nilai ibadah ke surau tak dapat ya. Nan yang wak dangan dak wa amalkan dak dole dapat merugi. Nah ini yang keempat, dijumpai manusia dari arah kiri, dibuatnya manusia cinta dengan dunianya. Kini orang banyak yang takwi kehilangan dunianya ya, padahal Allah telah katakan innamal hayatud dunya la'bun wa lahwun wazinah. Sesungguhnya kehidupan di dunia itu adalah permainan, sendera gurau yang akan melalaikan kita dalam mengingat Allah. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, orang dan bertakwa kepada Allah, orang dan meninggalkan segala yang diinginkan oleh hawa nafsu, terutama hawa nafsu yang buruk, karena mereka takut kepada Allah. Itu dan orang bertakwa, hakikat takwa. Yang kedua, orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi hari kiamat. Yang hari kiamat tu awak tak tahu bila datangnya, nan tado-tado lah banyak. Nah, orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hari kiamat, dan mereka berusaha dalam hidup mereka hanya mencari redha Allah. Jadi kalau itu dan kita tuju, kadang awak harus tahu ibu-ibu, tujuan awak hidup ku apa. Allah telah katakan dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah ku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Beribadah bukan hanya di masjid saja, beribadah di mana saja kita berada. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada. Di pasar, awak jadikan diri awak menjadi orang yang bertakwa. Kalaulah tahu awak orang bertakwa, pasti awak berjualan, manggalih bau sawa awak pasti dengan jujur. Tak pernah awak menipu kau dah. Iko se pokok saya alun balik ala padahal untung lah tengok kering ipet. Ya ko, modal saya alun pulang lekwan. Awak kecil je alun untung. Tu batu. Alun pacar talu apa doa lah banyak talu orang nak pacar ni. Subhanallah, inilah ibu-ibu. Jadi redha Allah itu yang kita harapkan. Dan namun untuk mencapai ketakwaan itu ada faktor-faktor ibu-ibu ya, supaya penunjang ketakwaan kepada Allah itu. Ada beberapa faktor, awak berikan jaga waktu. Yang pertama, mahabbatullah. Faktor untuk bagaimana kita ya, agar kita merasakan ketakwaan kepada Allah. Yang pertama, mahabbatullah. Ya, dalam rangka kita mencintai Allah. Awak cintai Allah dulu, baru awak akan merasakan ketakwaan dalam diri awak. Kalau dah cinta awak kepada Allah, pasti rasa ketakwaan itu dah ada dalam diri awak. Yang kedua, yakni merasakan adanya pengawasan dari Allah, muraqabatullah.
Kamu lakukan dosa awak tahu Allah mengawasi awak. Kamu meninggalkan solat awak tahu Allah mengawasi awak. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Surat Al-Hadid ayat yang keempat. Dan dianya Allah bersamamu di mana saja kamu berada, dan Allah maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Kalau itu ada dalam diri awak, baru rasa ketakwaan akan muncul. Yang pertama apa? Mahabbatullah, dengan mencintai Allah. Yang kedua, muraqabatullah, kita menyadari, merasakan adanya pengawasan Allah. Kalau orang yang tak menyadari Allah tak mengawasinya, itu orang nan suka melakukan dosa. Karena apa? Dia tak menyadari bahawa Allah mengawasinya. Jadi anaknya suka dia kerajakan. Yang ketiga, akan timbul rasa ketakwaan. Yang ketiga, menjauhi penyakit hati. Ya, penyakit hati itu banyak. Dengki, ya, ghibah, alai, sombong, ya, iri. Ya, jadi banyak kadang-kadang lupa awak dalam diri awak memelihara dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Iri hati, kan ada istilah SMS tu. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu penyakit hati namanya itu. Jadi orang yang merasakan, ya, bagaimana faktor untuk penunjang agar merasakan ketakwaan, nyo campakkan, nyo jauhi penyakit-penyakit hati. Nah, yang terakhir, yang keempat, menundukkan hawa nafsu. Sebagaimana yang dikatakan tadi Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang bertakwa kepada Allah nyo jauhi dirinya dari segala keinginan hawa nafsu, nyo tundukkan hawa nafsunya, segala keinginan apabila mereka, ya, melakukan ini kodosoga. Jadi kalau nyo tundukkan hawa nafsunya, akhirnya nyo tidak jadi melakukan ananda diinginkan oleh Allah. Kenapa orang korupsi? Karena hawa nafsu, ingin kayu, ya bu ya, padahal kekayaan itu tidak akan dibawa pulang ke mana? Ke rahmatullah. Ya, kalau pulang ke rumah itu dibawanya enggak. Tapi kalau pulang ke rahmatullah, kekayaan tidak akan dibawa. Nah, inilah yang kita sampaikan pada saat ini. Kajian kita hakikat takwa dalam rangka kita peringati Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mencontoh tauladan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita selalu istiqamah dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Kalau yang dapat sampaikan, insyaallah mudah-mudahan kita salamai, ya, kembali kita ke rumah kita masing-masing. Allah berikan kesehatan, Allah panjangkan umur awak, Allah mudahkan segala urusan awak, ya ibu ya, insyaallah. Dan yang terakhir, karena masih dalam peringatan tanggal barat Selasa ya wajib, ya, ada 7 sunnah, jangan sampai lupa dalam rangka memperingati Maulid. Ada 7 sunnah harian Nabi kita yang tidak pernah tinggal, ya, dalam peringatan Maulid. Yang pertama, Rasulullah tidak pernah, ya, dalam sehari-harinya tinggalkan salat fardu berjamaah. Kau nak harus contoh. Yang kedua, Rasulullah selalu memperbanyak berzikir dan beristighfar. Dalam riwayat dikatakan dalam sehari semalam Rasulullah beristighfar sampai 70 kali sampai 100 kali. Awak bah. Ini. Yang ketiga, Rasulullah selalu membaca Al-Quran, tilawah. Tidak pernah tinggal. Jadi itu contoh yang harus kita ambil dalam peringatan Maulid Nabi.
Yang keempat, Rasulullah selalu bersedekah, ringan tangannya untuk bersedekah. Jangan sampai awak pun lagi kamu saji awak alun selesai ya, ya bara dua kini. Jangan sampai berkuat mati ambulah sedekah sendak lain. Kau bisa tahu sampai selesai surah gua ikonan akan mengalir kawak nanti amal sedekah jariah awak ya. Yang keenam Rasulullah, yang kelima solat duha, tak pernah tinggal ya, solat duha. Yang keenam qiyamul lail, solat malam, tak pernah tinggal bagi Rasulullah. Padahal Rasulullah orang dijamin orang masuk surga, awak lain dijamin kan lu tahu ali. Ini. Dan yang terakhir yang diamalkan selalu oleh Rasulullah, menjaga wudu ya, menjaga wudu. Kapasa berwudu awak kan tak tahu ibu kok di jalan adu-adu dan terjadi awak dalam keadaan berwudu, insyaallah dalam keadaan suci kita baik kepada Allah kan itu. Nah, pertama solat berjamaah, selalu beristighfar, berzikir. Yang ketiga tilawah. Yang keempat bersedekah. Yang kelima solat duha. Yang keenam qiyamul lail. Yang ketujuh menjaga wudu. Ini yang selalu dilakukan oleh Rasulullah dalam kesehariannya. Mudah-mudahan itu dapat buat contoh dan dapat buat amalkan. Demikian ibu-ibu yang dapat sampaikan. Mohon maaf kalau tak lebih atau kurang ya. Itulah yang kita kaji pada saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dapat kita amalkan. Demikian, mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.